Kejadian ini terjadi ketika aku masih kuliah dan terpaksa tinggal bersama budeku yang tinggal di kota Surabaya. Sebut saja namaku Joko, berasal dari Lampung. Aku dikuliahkan oleh orang tuaku di universitas ternama di kota Surabaya agar kelak aku menjadi orang yang berguna bagi diriku sendiri dan bagi orang di sekitarku. Aku terpaksa menuruti keinginan orang tuaku untuk tinggal bersama Budha yang berada di Surabaya. Sebenarnya, aku sendiri tidak ingin kuliah. Mestinya sih, aku ingin langsung bekerja saja. Namun, aku juga tidak ingin mengecewakan harapan kedua orang tuaku. Sebelum masuk ke ceritanya, mohon kesediaan teman-teman untuk like video ini dan subscribe channel cerita. Semoga yang sudah like dan subscribe diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah segala urusannya. Mari kita lanjutkan ceritanya. Singkat cerita, pagi-pagi sekali aku berangkat ke rumah budeku, diantar oleh orang tuaku. Jujur, sebenarnya aku belum begitu kenal dengan budeku itu. Seingatku, namanya Bude Vira. Waktu aku masih kecil, dulu pernah sekali diajak orang tuaku ke rumahnya, tapi aku sudah lupa dan tidak ingat lagi wajahnya. Sesampainya di sana, orang tuaku berhenti di depan rumah yang sangat besar dan mewah. Terlihat 3 mobil terparkir di garasi depan rumahnya. Wah, ternyata Bude Vira orang kaya, lebih kaya dari orang tuaku. Gumamku dalam hati. Setelah orang tuaku memencet bel rumahnya, keluarlah seorang wanita yang umurnya kira-kira 40 tahunan. Orangnya masih sangat terlihat cantik, dengan pakaian rapi dan rambut diikat ke atas. Ya ampun, kalian toh? Yoga, Mbak Nur, sapa wanita itu. Ayah, Mbak Vira, jawab ayahku. Ternyata wanita itu adalah Bude Vira, yang berbeda dari bayanganku. Kukira orangnya galak dan jelek, malah aslinya cantik sekali. Bude Vira ini adalah adik dari ayahku. Ayo masuk, ajak Bude Vira. Lalu kami semua masuk dan dipersilakan duduk di kursi mewah yang bermotif ukiran. Rumah Bude Vira yang luas terlihat sangat sepi. Ayah dan ibuku berbincang-bincang dengan Bude Vira, sedangkan aku hanya diam mendengarkan obrolan mereka. Kemudian ayah memulai pembicaraan soal menitipkan aku di rumah Bude Vira. Dengan senang hati, Bude Vira menerimaku untuk tinggal di rumahnya. Katanya, kebetulan bisa untuk menemaninya, karena suaminya sering ke luar negeri, dan anak-anak Bude Vira juga kuliah di luar negeri. Jadi Bude Vira hanya tinggal bersama 2 pembantunya dan seorang sopir, dan hanya bekerja dari pagi sampai sore saja sebelum langsung pulang. Setelah lama mengobrol, aku diantarkan ke kamar yang akan kutempati di lantai atas. Sambil menaiki tangga, Bude Vira mengajakku ngobrol. Kamu harus betah tinggal di sini sampai kamu lulus nanti, ya? Ucap Bude. Iya, Bude, semoga saja, jawabku singkat. Dulu kamu kesini masih kecil ya? Mungkin kamu sudah lupa sama Bude, ucapnya. Iya, Bude. Siapa namamu? Bude lupa. Maklum Bude sudah berumur hampir setengah abad. Namaku Joko, Bude. Oh iya, Joko. Ini kamarmu, ya? Lengkap dengan kamar mandi dalam. Nanti kalau mau makan ke bawah saja, ya. Kalau butuh sesuatu tinggal tanya sama pembantu, jelas Bude Vira. Iya, Bude. Terima kasih, sahutku. Aku tidak banyak bertanya kepada Bude karena memang aku belum terbiasa saja dengannya. Kemudian, Bude Vira pamit ke bawah untuk menemui ayah dan ibuku. Sementara aku merapikan barang-barangku di kamar yang sangat luas itu. Kebetulan, kamarku memiliki teras untuk bersantai menghadap ke kolam renang. Aku pikir aku akan betah tinggal di tempat semewah ini. Besoknya, aku mulai mendaftarkan diri di universitas di kota Surabaya. Aku diantar oleh sopir Bude Vira, Pak Yudi. Beliau sangat ramah dan baik, dengan logat bicara yang kalem. Selesai mendaftar, aku diajak keliling kota Surabaya oleh Pak Yudi. Singkat cerita, sudah 1 bulan aku tinggal di rumah Bude Vira. Jujur, aku sangat merasa nyaman. Namun, suatu hari aku dibuat kaget oleh Bude Vira. Tanpa sengaja, aku melihatnya. Saat itu, Bude Vira berada di dalam kamarnya dengan pintu sedikit terbuka. Entah sengaja dibuka atau Bude lupa mengunci pintu, aku tidak sengaja lewat di depan kamarnya. Aku melihat Bude sedang melakukan hal yang aneh.
Jujur, ini pertama kalinya aku melihat secara langsung seorang wanita seperti itu. Aku penasaran dan mengintip sedikit dari celah pintu yang terbuka. Ternyata Bude Vira sedang melakukan video call dengan seseorang sambil melakukan sesuatu pada dirinya. Entah apa yang dia lakukan, aku pun tak tahu. Lalu aku kembali ke kamarku sambil memikirkan hal itu dan bertanya-tanya dalam hati. Apa yang sebenarnya dilakukan Bude tadi? Pertanyaan itu terus berputar di otakku. Singkat cerita, seminggu kemudian aku baru berani bertanya langsung kepada Bude. Sontak, Bude Vira langsung merah mukanya saat mendengar pertanyaanku. Dengan gugup, Bude menjawab, "Oh, itu Bude lagi teleponan sama Pak De Gundul." "Oh alah, kirain Bude lagi ngapain, rupanya telepon sama Pak De," sahutku. Namun, dalam hati aku masih belum percaya kalau itu benar Pak De Gundul. Aku yakin sekali itu adalah orang lain. Aku akan menyelidiki ini, ucapku dalam hati. Pagi pun menyambut. Aku bergegas mandi dan bersiap untuk masuk kuliah. Kali ini aku berangkat sendiri memakai motor Budo yang dipinjamkan padaku. Baru saja mau keluar gerbang, aku melihat ada mobil yang parkir di seberang jalan dengan kaca sedikit terbuka, dan orang di dalamnya tampak melihat ke arah rumah Bude. Aku melaju pelan sambil bertanya-tanya dalam hati, siapa orang itu? Saking penasarannya, aku batal masuk kuliah dan memutuskan mengawasi mobil itu dari jauh. Tiba-tiba, aku melihat Bude Vira keluar rumah, langsung menuju mobil itu dan masuk ke dalamnya. Jelas saja, aku semakin penasaran. Aku memutuskan mengikuti mobil itu dari jauh. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, mobil itu berhenti di sebuah hotel mewah. Aku menunggu di seberang jalan hotel itu. Kurang lebih 40 menit kemudian, mobil itu keluar. Singkatnya, mobil itu mampir ke sebuah restoran mewah di kota Surabaya. Bude Vira keluar dari mobil, lalu disusul oleh seorang pria muda yang usianya jauh lebih muda dari Bude Vira. Pria itu terlihat keren dan gagah. Apa mungkin itu rekan bisnis Bude? Pikirku dalam hati. Namun, aku juga bertanya-tanya, apakah mungkin itu selingkuhannya? Masih tanda tanya dalam benakku. Aku pun segera pulang ke rumah dan tidak jadi masuk kuliah. Malam harinya, aku memberanikan diri bertanya kepada Bude Vira. "Bude, tadi aku lihat Bude di restoran bersama seorang anak muda. Itu siapa, Bude?" "Maaf ya, Bude, kalau aku kepo," tanyaku. "Emang kamu lihat di mana, Joko?" "Bude dari tadi di kantor." "Mungkin kamu salah lihat kali. Bukannya kamu tadi kuliah?" tanya Bude balik. Ternyata Bude berusaha mengelak dari pertanyaanku. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan Bude, pikirku. "Iya, tadi aku kuliah, tapi cuma sebentar, Bude. Jadinya aku diajak teman-temanku jalan-jalan. Tapi tadi itu mirip Bude sekali loh. Apa mungkin aku salah lihat, Bude?" sahutku. "Ya, mungkin saja, Jok. Orang tadi Bude ada rapat di kantor," jawab Bude. Semakin jelas terlihat bahwa Bude berbohong. Aku tidak percaya dengan penjelasan Bude itu. Lalu aku pamit ke kamar. Setelah percakapan itu, aku pura-pura tidur cepat. Namun, sesampainya di kamar, aku bertekad memastikan kecurigaanku. Tepat pukul 12 malam, aku turun lagi ke depan kamar Bude. Dengan pelan, aku mendekati kamarnya. Yang kudengar adalah suara rintihan dari dalam kamar Bude. Aku terus mendengarkan suara itu. Saking penasarannya, aku mencoba melihat dari jendela kecil di atas pintu dengan bantuan meja kecil. Apa yang kulihat ternyata mirip seperti waktu pertama kali aku melihat Bude. Namun kali ini, Bude terlihat jelas sedang melakukan sesuatu yang aneh bagiku. Aku kembali ke kamarku dan menunggu pagi hari untuk menyelesaikan semua ini. Semua harus kubongkar. Tidak peduli jika Bude nanti akan marah padaku. Kebetulan, besok adalah hari Minggu. Jadi tidak ada kuliah, dan Bude juga tidak masuk kantor. Aku berencana menanyakannya lagi. "Selamat pagi, Bude Vira yang cantik," sapaku kepada Bude yang baru keluar dari kamarnya. "Pagi juga, Joko. Tumben kamu sudah bangun," jawabnya. "Ini kan hari Minggu, Bude. Aku mau olahraga renang soalnya nanti ada ujian renang. Jadi aku mau latihan di rumah, mumpung ada kolam renangnya," kataku. "Oh, gitu ya.
jawab Bude singkat. Hari itu Bude Vira nampak cantik sekali meskipun baru bangun tidur. Sebelum aku mulai berenang, aku langsung menanyakan hal yang selama ini mengganggu pikiranku kepada Bude. Bude, aku mau nanya nih. Bude jawab jujur ya. Kalau Bude enggak jujur, Bude akan menyesal, ucapku. Mau nanya apa sih Joko? Pagi-pagi gini udah bikin Bude penasaran aja, sahutnya. Iya, Bude. Soalnya pertanyaan ini mengganggu pikiranku. Kita ngomongnya di kamar Bude aja ya. Takut nanti Bibi dengar obrolan kita, pintaku. Lalu kami pun masuk ke kamar Bude. Aku mulai bertanya tentang apa yang Bude lakukan semalam. Bude, semalam ngapain? Jawab jujur, Bude. Karena aku melihat semuanya dari jendela. Tanyaku dengan serius. Loh, jadi kamu mengintip Bude dari jendela? Dengan wajah memerah dan malu, akhirnya Bude mengakui semuanya, memberikan alasan bermacam-macam. Please, jangan kasih tahu siapapun tentang hal itu. Bude mohon, Joko, pinta Bude. Bude Vira mulai merayuku agar aku tidak menceritakan apa yang aku lihat kepada siapapun. Aku pun menjawab, oke Bude, tenang saja, ini tidak akan ada yang tahu kok. Kamu mau minta apa saja Bude kasih kok Joko, asal kamu bisa jaga rahasia ini. Ucapnya dengan nada takut. Bude serius mau ngasih apa saja yang aku minta? Tanyaku. Iya Joko, asalkan kamu janji tidak menyebarkan ke siapapun, pintanya. Kemudian aku menyebutkan permintaanku kepada Bude. Bude sontak kaget mendengar permintaanku itu. Kenapa harus itu sih Joko? Tanyanya dengan nada bingung. Itu yang aku mau Bude, terserah Bude mau kasih atau tidak, jawabku. Dengan berat hati, Bude Vira mengabulkan permintaanku itu. Semua permintaanku dituruti oleh Bude, bahkan termasuk yang aneh-aneh. Maafkan Joko ya, Bude. Joko nggak bermaksud apa-apa. Karena sudah lihat Bude begitu, iman Joko jadi goyah, jadinya nggak bisa lagi kompromi, ucapku. Iya Joko, Bude yang salah. Seharusnya Bude tidak melakukan itu, jawab Bude dengan nada penuh penyesalan. Tamat. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.